Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, ketika menunaikan sholat, umat Islam dari segala penjuru dunia akan menghadap ke arah kiblat, yaitu Baitullah Ka'bah. Ka'bah yang berbentuk kubus ini terletak di jantung Masjidil Haram. Bahkan menurut penelitian, Ka'bah merupakan titik tengah bumi. Nah, ternyata tidak banyak yang tahu bahwa ternyata di alam semesta ini tidak hanya satu Ka'bah. Apakah betul Ka'bah ada duanya? Apa nama dan di mana letak Ka'bah lainnya? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Sahabat, berdasarkan Al-Quran dan hadis, ada dua Ka'bah, yaitu selain Ka'bah yang berada di Mekah, ternyata ada satu lagi Ka'bah yang menjadi arah kiblat penduduk langit, bernama Baitul Makmur, dan terletak di langit ketujuh. Nama Baitul Makmur disebutkan dalam surat At-Tur ayat 4-6. Dan demi Baitul Makmur dan atap yang ditinggikan atau langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Al-Quran surat At-Tur ayat 4-6. Letak Baitul Makmur. Baitul Makmur adalah bangunan yang sangat mulia, berada di langit ketujuh. Ketika Nabi Muhammad SAW menjalani peristiwa Isra Mi'raj, sesampainya di langit ketujuh, beliau melihat Baitul Makmur. Layaknya Ka'bah di dunia, Baitul Makmur yang berada di langit ketujuh juga dikelilingi oleh malaikat setiap hari guna melakukan tawaf. Berdasarkan hadis Nabi, letak Baitul Makmur di langit ini sejajar dengan Ka'bah yang berada di bumi. Sebagaimana penduduk bumi memakmurkan Ka'bah, maka penduduk langit juga memakmurkan Baitul Makmur. Al-Bagawi rahimahullah berkata, Baitul Makmur banyaknya yang memenuhi dan penduduknya, yaitu rumah di langit sekitar Arsy dan sejajar dengan Ka'bah bumi. Adapun Rasulullah SAW melihat langsung Baitul Makmur ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Sesampainya di langit ketujuh, Nabi bersama malaikat Jibril disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saat itulah Nabi Muhammad SAW melihat Baitul Makmur yang dikelilingi oleh ribuan malaikat. Kisah ini diceritakan Nabi yang artinya, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, dari Ibnu Abbas, ia adalah rumah yang di sekitar Arsy yang dimakmurkan oleh para malaikat. 70.000 malaikat sholat di situ setiap hari, kemudian mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Terciptanya Baitul Makmur. Awal mula Baitul Makmur yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan khalifah di bumi. Saat itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertanyakan oleh para malaikat. Seperti kalam Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ternyata jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat malaikat merasa berdosa. Lalu untuk menebus segala dosa-dosanya, para malaikat ini bertawaf mengelilingi Arsy sebanyak 7 kali. Kemudian memerintahkan kepada para malaikat itu untuk turun ke bumi dan membangun sebuah Ka'bah yang kita kenal sekarang ini. Tujuannya adalah jika anak Adam berbuat dosa, maka dapat diampuni dosanya dengan bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Bangunan Ka'bah tersebut kemudian diteruskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akan tetapi ketika banjir besar pada zaman Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengangkat Baitullah ini ke atas langit. Di sisi Ka'bah tersebut dibangun sebuah menara yang kira-kira tingginya adalah sepanjang 500 tahun perjalanan.
Kemudian setiap hari Jumat, Malaikat Jibril naik ke atas menara tersebut untuk mengumandangkan azan. Malaikat Israfil yang membacakan khutbah Jumatnya dan sholat Jumat diimami oleh Malaikat Mikail, diikuti oleh seluruh malaikat yang berada di Baitul Makmur tersebut. Larangan menamai masjid dengan Baitul Makmur. Kesimpulan ini disampaikan dalam fatwa Islam, mengingat bangunan ini memiliki kedudukan yang sangat mulia, seperti yang disebutkan, maka kalimat ini tidak boleh digunakan untuk menamai satu rumah, atau tempat, atau bangunan apapun. Sebagaimana kita tidak boleh memberi nama tempat di sekitar kita dengan nama Ka'bah atau Baitul Makmur, atau nama-nama lainnya yang diagungkan, karena termasuk bentuk penghinaan dan agar tidak dianggap menyerupakan. Fatwa Al-Islam nomor 120.126. Sahabat, dari ulasan tadi kita jadi mengetahui bagaimana keberadaan Ka'bah yang berada di langit ketujuh, tempat di mana dahulu Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat dan kita semua semakin dikuatkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengimani segala petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.